Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah senantiasa. Ibu dan Amin. bapak, untuk ice breaking kita hari ini, saya mau memberikan tentang sebuah ice breaking literasi numerasi. Jadi nanti ada tata caranya kalau seandainya nanti di dalam cerita yang saya bacakan ada mengandung atau di kata-kata yang itu berhubungan dengan angka, maka nanti kalian atau bapak dan ibu itu harus bilang hore kayak gitu ya. Bila angka numerasinya bilang hore. Tapi kalau nanti kata-katanya itu hewan peliharaan, misalnya kalau sapi, maka kalian akan menirukan suara sapi. Misalnya janganlah ikut sapi juga ya, tapi mo kayak gitu. Tes Pak, Bu, ayo kalau misalnya sapi, coba. Sip. Mo. Kemudian kalau nanti seandainya saya menyampaikan atau dalam dalam cerita itu ada kata bebek. Nanti kalian langsung wek 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 kayak gitu ya dengan tangannya wek wek Bedanya wek. Bu ya? Ya, sip, mantap. Kemudian kalau nanti saya ucapkan ayam, maka maunya tadi mau petak-petok atau kukuruyuk? Kukuruyuk aja, Bu. Ya, Ya, sip, kukuruyuk. kukuruyuk. Berarti kalau ayam kukuruyuk, kalau Familiar. bebek wek wek wek, kalau sapi mo, kayak gitu ya. Mo. Kita siap ice breakingnya hari ini. Ya, kemudian lanjut aja Ya, Bu. ya. Judulnya adalah Hewan Peliharaan Pak Tani. Pagi begitu cerahnya. Setelah melaksanakan sholat subuh, Pak Tani sarapan dengan keluarganya. Lauk sarapan hari ini Pak Tani menceplok 3. Hore. Iya, 3 telur bebek. Hore. Wek wek wek. Dan 2 telur ayam. Hore. Iya. Kemudian setelah sarapan Pak Tani segera bergegas menuju kandang sapinya. Mo. Pak Tani sangat senang sekali karena sapi peliharaan Pak Tani semakin hari semakin besar-besar. Sapi Pak Tani berjumlah 3. Hore. Hore. Nah, di sini kita lihat bapak-bapak ibu-ibu sudah lihat? Sudah kelihatan Pak, Bu? Sudah. Di tempat saya masih hitam, Bu. Oh, masih hitam juga? Oh iya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti Pak Hairul itu jaringan membawa ke kota barunya agak lama. Sabar. Hambat, Pak. Iya. Enggak. Yang penting kita sampai, kita mulai ya. Modul Ya, Bu. ajar, insya Allah modul ajar ini akan sama-sama kita pelajari sama-sama ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Modul ajar ini terdiri dari komponen-komponen. Jadi di dalam itu berdasarkan komponen dan ada 3 komponen. 1, informasi umum, 2, komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Kita lihat satu persatu, kita buka ya Pak ya, Bu ya. Nah, di dalam informasi umum, yang tadi di sini ada identitas sekolah, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, kompetensi awal, dan model pembelajaran. Jadi ini pastikan nanti kalau kita membikin ya Bapak-bapak Ibu-ibu nama sekolah kita. Kemudian sama ininya waktunya sama fase pencapaiannya. Nah, kemudian di sini sarana dan prasarana. Kita lihat apa saja nanti sarana dan prasarana yang mau kita pakai saat pembelajaran itu. Jadi kalau tadi kita modul ini tentang hewan peliharaan ya, makhluk hidup, maka di sini ada kegiatan dia membuat kebun binatang mini, maka nanti sarana dan prasarananya yang mendukung pembelajaran itu terlaksana. Kemudian target peserta didik. Di sini targetnya mengetahui nama, jenis makanan, dan cara merawat hewan peliharaan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan kompetensinya adalah mengenai jenis hewan, mengenali jenis hewan peliharaan, menemukan jenis hewan peliharaan secara kritis, mengetahui cara merawat hewan peliharaan, dan mempresentasikan 3 jenis hewan peliharaan secara logis, sistematis, percaya diri, dan santun, serta mendiskusikan bahwa hewan adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, komponen atau item yang ada di informasi umum adalah model pembelajaran. Boleh nanti tatap muka, BDR, inquiry, kolaborasi, yang lainnya terserah sesuai kita senang dan ini ya, kita senang dan tercapai. Oh, satu lagi di sini itemnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada elemennya ya, atau ada pilarnya, ada 6. Bernalar kritis, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita lihat komponen modul ajar yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah isinya komponen inti. Kalau yang pertama informasi umum, yang kedua intinya dari komponen itu. Jelas kalau dia inti, maka di sini terlihat isinya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini adalah mengenali jenis hewan peliharaan dengan melihat secara langsung di kebun binatang mini buatan bersama secara gotong royong, karena anak-anak menemukan jenis hewan peliharaan secara kritis berdasarkan hasil diskusi bersama temannya. Kemudian mengetahui cara merawat hewan-hewan peliharaan dan mempresentasikan 3 jenis hewan peliharaan secara logis, sistematis, percaya diri, dan santun. Dan juga mendiskusikan bahwa hewan adalah makhluk ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir, memelihara hewan peliharaan di dalam kelas dengan rasa sayang dan tanggung jawab. Jadi tujuan pembelajarannya tergambar di sini Pak ya, Bu ya, mau diapakan nanti anak-anak kita selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini adalah hewan peliharaan adalah hewan yang jinak, tidak membahayakan dan menyenangkan. Kemudian jenis-jenis hewan peliharaan banyak dan setiap orang akan memiliki hewan peliharaan yang belum tentu sama. Kemudian di sini juga memelihara hewan atau merawatnya secara dini akan melatih jiwa kepemimpinan siswa dalam hal mengayomi dan menyayangi orang yang dipimpinnya. Dan juga manusia, dipimpinnya berupa manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini adalah kita menyampaikan pemahaman bermakna bahwa dalam pembelajaran itu tentang hewan ada hal-hal yang mempunyai kebermaknaan. Kemudian di sini yang ketiga adalah pertanyaan tematik. Pertanyaan tema pemantik ya, pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang mana sengaja dibuat oleh seorang guru untuk mencairkan suasana. Jadi supaya anak itu jadi tertarik kayak gitu ya. Jadi salah satunya pemantiknya adalah pertanyaan, apa yang membuat seseorang menyukai hewan peliharaan? Nah, kayak gitu. Kemudian jika kamu diberikan hewan peliharaan yang tidak kamu sukai, apa yang kamu lakukan? Jadi dia berpikir bagaimana, oh aku tidak suka tapi apa sikap dia. Kalau dia tidak suka tapi dia diberikan. Nah itu akan kita lihat nanti pemantiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Jadi memastikan bahwa lingkungan tempat siswa yang akan dikelilingi, yang akan dijalan-jalani anak itu aman. Tidak ada gangguan, tidak ada yang membahayakan, kayak gitu ya. Walaupun dia hewan peliharaan, misalnya kita mengolah kebun binatang mini, tapi ingat bahwa itu tidak ada ular buas, kayak gitu ya. Tidak ada hewan buas, aman untuk anak. Itu kompetensi inti. Kemudian di dalam kompetensi inti ini ada lagi Bu. Nah, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada tiga alur. Jadi ada pra pembelajaran, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran ini saya membuat di modul ini ada 2 kegiatan. Jadi satu modul ini nanti akan saya jadikan 2 kali pertemuan kepada anak. Jadi 2 kali pembelajaran atau 2 hari nanti ya, atau 2 pekan. Seperti itu. Yang pertama, itu kegiatan pertama adalah pra pembelajarannya seperti kita biasa. Guru membuka kelas dengan majelis pagi, bisa berdoa, murojaah hafalan-hafalannya. Kemudian kalau di sini kami pakai SIT nih, SIT.
SIT ini adalah kami baca sholawat. Kalau anak kelas 1 dia 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali. Nah, nanti dari kalimat bermanfaat. Jadi di sini ada sedikit pagi-pagi itu apa ya namanya asupan rohani anak itu nanti ada di sini pagi sedikit aja itu. Kemudian untuk pembuka selanjutnya itu mengajak atau mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ya kita menengok ke belakang sebentar untuk pembelajaran untuk sedikit membawa anak ke pembelajaran yang seterusnya. Kemudian guru menjelaskan bahwa kegiatan pertemuan kali ini akan meneruskan pembahasan materi sebelumnya dan pastikan di awal pembukaan ini kita membuat pembelajaran kita itu menantang atau membuat mereka penasaran. Nanti boleh kita beri apa-apa kayak gitu supaya mereka lebih, belajar apa ya kita hari ini? Nah, jadi ada kita kesannya itu membuat mereka lebih penasaran masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian pada pembelajaran intinya pembelajaran dikemas dengan pameran hewan peliharaan. Kemudian siswa diajak membuat kebun binatang mini secara bergotong royong. Di sini ya kita lihat kemampuan siswa. Kalau dia bisa menarik-narik namanya yang apa hewan peliharaannya ditaruh di meja itu salah satu gotong royong. Kemudian mereka bergotong royong mengangkat meja 2 atau 3 anak disusun sama meja kursinya itu juga gotong royong. Walaupun nanti display besarnya itu pada guru-gurunya ya yang membuat nanti zona AFES, zona unggas, zona yang lainnya itu nanti gurunya. Tapi anaknya membantu gotong royong semampu anak. Kemudian mengenali jenis hewan peliharaan dengan melihat secara langsung di kebun binatang mini. Kemudian siswa dibagi secara berkelompok yang berbeda-beda untuk mengobservasi. Karena di situ anak SDIT itu ada 7 rambel, jadi banyak sekitar 196 siswa. Itu kalau semuanya diturunkan maka tidak tercapai tujuannya. Jadi kami bagi dalam satu kelas itu kami bagi 2 kelompok. Kami bagi waktunya berapa menit. Nah, jadi semua anak mengobservasi, dia membawa kertas dan alat tulisnya, setelah dapat ganti lagi. Nah, siswa dipersilakan berdiskusi untuk mengisi kolom observasinya itu secara jadi melatih daya pikir kritis anak, santunnya dia berbicara dengan teman yang lain, percaya dirinya dia untuk berkomunikasi dengan temannya kayak gitu. Ini hewan apa? Kadang dia bingung, ini kucing atau apa? Ternyata kucing yang jenis lain. Nah, jadi kan di situ ada anggora misalnya atau seperti apa itu kan kucing tapi jenisnya beda kayak gitu bisa jadi bahan diskusi. Kemudian siswa membawa kertas tadi sudah ya untuk diisi. Kemudian siswa melakukan pengamatan juga tadi sudah mengamat dengan diskusi dan setiap siswa bebas berdiskusi dengan sesama temannya. Di sini Masya Allah. Dan kemudian menemukan jenis hewan peliharaan secara kritis berdasarkan hasil diskusi bersama temannya. Dan di sini mereka menentukan 3 hewan jenis yang mereka sukai. Di situ begitu banyak sekali hewan, mereka memilih 3 saja. Kemudian setelah semua tugas selesai, maka sebelum istirahat mereka mengunjungi kebun binatang mini secara bersamaan. Jadi nanti setelah tadi observasi tapi tidak terlalu puas menikmati tontonan yang kebun binatang murni, maka waktu istirahat Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak itu semuanya serempak. Jadi kesannya itu benar-benar di kebun binatang itu penuh pengunjung. Jadi kami undang nanti kakak kelas dari kelas 2 sampai kelas 6 jadi penuh itu numplek jadinya penuh ya datang semuanya dan menyaksikan istirahat itu kebun binatang tiba-tiba ada di sekolah mereka. Nah itu subhanallah. Kemudian penutupnya adalah guru mengajak siswa untuk mengingat kembali pelajaran apa saja yang sudah dipelajari. Siswa diminta menyampaikan 2 hal yang mereka belum paham dan apa yang mereka sudah memahami. Kemudian ditutuplah dengan hamdalah. Itu kegiatan yang pertama ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian kita lihat kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan yang kedua itu sambungan terus dari kegiatan pameran hewan tadi. Kemudian pra pembelajarannya sama seperti tadi ya. Kemudian ada tambah-tambahan sedikit, biasa tuh variasi kita bikin enggak apa-apa. Kemudian kita pada inti pembelajaran. Inti pembelajaran itu adalah perwakilan siswa mengingat kembali dan menceritakan tentang kegiatan pembelajaran yang lalu. Ya, berupa pameran hewan. Cerita dulu mereka kayak gitu. Kemudian siswa mempresentasikan hasil dari observasi mereka di depan temannya dengan bahasa logis, sistematis, dan santun pastikan dan juga dengan percaya dirinya. Kemudian
mendiskusikan bahwa hewan adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kita itu sebagai guru tidak langsung memberikan memberikan masukan atau teori bahwa hewan itu ciptaan Tuhan ya, langsung tidak. Tapi mereka harus berpikir dulu, benar enggak? Apa sih? Jadi mereka nanti mempunyai keyakinan bahwa hewan itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian siswa menyimpulkan tentang hasil presentasi dan dengan bantuan guru juga menguatkan konsep siswa dan guru menyepakati ada hewan peliharaan di dalam kelas yang nanti jadi proyek mereka. Jadi setelah presentasi, setelah melihat banyak hewan yang bertebaran di sekolahan mereka, lalu ada keinginan bagaimana kan itu setelah pameran hewan itu hewannya hilang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hewannya dibawa pulang anak semuanya. Jadi sekolahan itu kosong kembali daripada hewan. Nah, pas itu jadi mereka menginginkan kembali kehadiran hewan. Lalu ada proyek berkelanjutan dalam pembelajarannya, yaitu kesepakatan memelihara hewan di dalam kelas. Jadi kan bagus juga di kelas itu ada makhluk hidupnya ya. Jadi hewan, dan mereka menyepakati kemarin memilihnya adalah ikan cupang. Kemudian di sini sebelum proyek ini berjalan, maka guru memberikan contoh cara merawat ikan cupang. Yang namanya anak kelas 1 ya ayah bunda ya, atau bapak-bapak ibu-ibu, itu namanya kelas 1 belum bisa mencuci membersihkan tempatnya ikan cupang. Makanya kita sebagai guru nanti memberikan contoh dulu sekali, 2 kali, nanti melihat mereka membersihkan, memantau lagi sampai benar-benar mereka mempunyai kemampuan untuk membersihkan. Nah, itu selama 2 pekan nanti proyek itu. Kemudian guru membagi kelompok dan kegiatan proyek berjalan di situ. Kemudian penutup pembelajaran seperti biasa. Kita lewat ya. Di sini komponen intinya sudah ya, komponen intinya sudah. Ada lagi tuh tambahan tadi masih komponen inti yaitu asesmen. Asesmen ini menyatu di modul kita, walaupun nanti dia memisah di akhir-akhir kita ada misalnya pakai buku nilai atau macam-macam ya Bu, tapi di dalam modul ajar harus ada asesmen. Guru melakukan pengamatan siswa selama mengobservasi hewan peliharaan. Hasil pengamatan berupa lembar observasi, guru memeriksa ketepatan pemahaman siswa melalui lembar refleksi. Kemudian ada pengayaan seperti biasa di sini, pengayaannya remedial dan pengayaan dan remedial. Kalau yang pintar nanti pengayaan, kalau yang ada kekurangan kita remedial. Kemudian di situ ada refleksi peserta. Nah, refleksi peserta didik dan guru. Di situ juga kita siapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu kolomnya. Jadi kolom asesmennya, remedialnya kita siapkan, refleksinya kita siapkan. Lanjut lagi. Nah, di sini yang terakhir, komponen ya. Terima kasih Bu diingatkan. Maaf tadi sebentar jalan-jalan keluar kelas karena jaringannya ya. Kita lanjutkan Bu ya. Ini tadi yang ketiga terakhir komponen dari modul ajar adalah tentang lampiran-lampiran. Jadi lampiran-lampiran di sini pas kelihatan tidak Bu? Sudah sampai ke Kota Baru? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sampai ke Kota Baru sudah Bu. Alhamdulillah sampai ke Kota Baru ya. Kemudian di sini ada lembar-lembarnya ya, ada lampiran ini lembar kerja peserta didik. Kemudian ada kolom project, pastikan. Dan ini adalah tentang refleksinya. Ini enggak bisa ini ya, coba. Nah, mau. Jadi rubrik penilaian atau rubrik proyek. Nah, setelah itu untuk yang terakhir ini di lampiran itu adalah bahan bacaan. Bahan bacaan ini bisa kita lihat. Kemudian di sini ada kura-kura ini yang bahan. Nah, yang selanjutnya glosarium. Yang ini biasanya Bu ya, anak-anak kelas 1 itu dia kalau kita berikan kalimat atau bacaan atau cerita dia tanya, Ibu guru ini apa artinya? Ini apa artinya? Nah, ini sangat membantu nanti. Jadi glosariumnya itu. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak itu modul ajar yang bisa saya persembahkan
bisa kita lihat, nanti bisa kita sama-sama pelajari. Mungkin nanti Bapak-Bapak Ibu bisa membuat yang lebih jauh bagus lagi. Karena dalam pembikinan modul ajar ini kita bebas, yang penting kita senang, kita paham, anak kita juga menikmati atau mendapatkan manfaatnya. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf, kekurangannya mohon maaf. Mungkin ada sedikit waktu di sini ya. Boleh yang mau bertanya seputar modul ajar. Ya, baik Bu. Saya Siti Fatimah. Iya, silakan Ibu Fatimah. Mau bertanya Bu. Iya, silakan. Dari hasil presentasi Ibu tadi kan ada yang namanya konsep dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu apa aja Bu? Oh iya, di dalam tujuan pembelajaran itu memang kita mempunyai konsepnya di situ atau istilahnya itu ada aspeknya. Jadi di situ ada aspek konsep syaratnya untuk membuat tujuan pembelajaran. Ada 3 ya. Yang pertama variasi. Variasi ini nanti bisa kita memuatkan bagaimana di situ ada karakter masuk, ada yang profil pelajar Pancasila masuk, dan yang kedua itu adalah konten. Konten ini materi kita, jadi harus kita buat. Dan yang ketiga itu kata kerja. Kata kerjanya di situ. Jadi kata kerjanya itu bisa nanti misalnya menulis, membaca, kata kerja kan membaca atau kayak gini, menemukan hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaan konten, menemukannya adalah kata kerja. Nanti secara misalnya diskusi atau apa melihat pameran kebun binatang. Nah, itu variasinya. Yang nanti variasi ini bisa membuat mereka itu berpikir kritis dan nanti membangun kepribadian mereka, karakter mereka. Yang tadi kan dia diskusi dengan temannya, santun, percaya diri. Nah, itu nanti dibentuk di situ variasi dari tujuan. Dan ingat juga kita sama-sama di dalam tujuan itu harus dimuatkan muatan-muatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, insya Allah itu aja Bu Fatimah. Masih ada yang ini? Insya Allah sudah bisa di ini ya. Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Yang lainnya ada? Bu. Oh iya, silakan Pak Hairul. Terima kasih yang jauh-jauh dari Kota Baru. Silakan pertanyaannya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah pemaparan penjelasan di materi Ibu hari ini sudah sangat baik dan jelas. Namun ada sedikit Bu yang saya mau tanyakan. Yang mau saya tanyakan Bu, apa-apa saja komponen-komponen dalam pembuatan modul ajar Bu? Oh, komponennya ya. Iya. Jadi komponen model ajar, ya terima kasih bagus pertanyaannya Pak Hairul. Jadi karena kita ingin membuat modul ajar, maka kita harus mengenal dulu peribahasa itu tak kenal tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu biar kita sayang dan kita bisa membuat modul ajar. Komponen yang pertama itu Pak ya, kan memang ada 3 ya. Ada 3 komponen. Satu adalah informasi umum. 2 adalah komponen inti, yang inti tadi. Kemudian yang ketiga adalah lampiran. Cuma 3 ini aja komponennya. Tapi banyak anaknya loh Pak Bu. Anaknya yang banyak yang nanti kita harus perlu latihan. Jadi kalau informasi umum itu ada isinya identitas sekolah. Kemudian ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, model pembelajaran. Ada 6. Jadi yang satu informasi umum ada 6 item. Kemudian untuk komponen inti itu ada 8 item. 8 kayak gini ya. 8 item. Jadi 8 itemnya itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi. Ini yang penting. Kita refleksi yang mana kebaikannya, kita teruskan, yang jeleknya kita tinggal cari solusinya. Dan yang ketiga adalah lampiran. Komponen lampiran ini kumpulkan semua lampiran-lampiran, rubrik, soal-soal. Jadi daftar refleksi, pokoknya kumpulkan di situ. Kemudian juga di dalam lampiran itu ada
kita menyertakan bahan bacaan guru untuk anak. Jadi dari internet kah, dari buku paket kah, dari buku tema kah, dan yang lainnya itu masukkan ke situ. Yang ketiga itu glosarium, yang kata-kata yang maknanya asing di telinga anak kita tuliskan, kita kasih tahu. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Insya Allah itu komponen dalam modul ajar Bapak-bapak Ibu-ibu. Mudahan kita nanti lebih familiar lagi kalau sering mencoba membuatnya. Ya, gimana Pak Hairul? Sudah jelas atau yang lain mau menambahkan? Boleh? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Ya. Iya, terima kasih. Satu lagi Bu Hartini. Sekarang giliran saya Bu ya. Alhamdulillah. Bagus sekali Bu. Saya sampai terpana lah melihatnya. Aduh Bu, berlebihan. Bu Isna memang rasanya perlu belajar nih dengan Ibu Isna. Saya sendiri masih melihat modul ajar tuh belum masuk lagi. Ya. Mudah-mudahan berkaitan dengan yang Ibu Isna sampaikan tadi, kan kita nih ada menyinggung masalah profil pelajar Pancasila. Nah, kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, di bagian mana saja kita memasukkannya profil pelajar Pancasila itu di dalam modul ajar itu tadi. Mantap Bu Hartini. Ini kayaknya Bu Hartini luar biasa memikirkan ingin cepat bisa dan paham modul ajar ya. Jadi item-item yang betul ingin belajar Bu dengan Ibu. Iya, terima kasih Bu, sama-sama kita belajar Bu ya. Jadi insya Allah di sini untuk profil pelajar Pancasila itu diambil atau dimasukkan dalam modul ajar itu satu Bu, di pembelajarannya. Kemudian di tujuannya, kemudian nanti di pembelajaran pasti aktivitas ya, di penilaiannya Bu, asesmennya itu harus kita masukkan, ya kan? Bagaimana nanti kita bisa melihat sikapnya kalau di asesmennya kita tidak tahu, biasanya kan penilaian kita sikap macam-macam kan tergambar Bu, jadi memang di pembelajarannya, di tujuannya, di asesmennya, insya Allah itu nanti dimasukkan di dalam situ. Gimana Bu Hartini? Bisa kan mencopot-copotnya? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun Bapaknya satu saja. Anggap Bapak-bapak di samping. Jelas sudah. Alhamdulillah. Sudah mantap.